Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rismis. Cerita tentang seputar kisah-kisah mistis. Cerita kali ini masih dari coretannya Sang Petualang, yang berjudul Menolong Sukma Haji Ukon. Lanjutan dari cerita menikah dengan jin muslim. Namun sebelum masuk ke ceritanya, silahkan kalian subscribe, like, dan share terlebih dahulu. Juga tekan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di pagi hari yang cerah, di alam yang baru mereka tinggali, Dika dan ibunya duduk di teras rumah, sambil memandang jauh ke arah pesawahan yang telah mereka tanami padi. Tidak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh suara Habibah yang datang menawarkan teh dan sepiring singkong rebus. "Ini ya, Bu, sarapan dulu," ucap Habibah dengan suara lembutnya. Kemudian kakek Basri pun datang menghampiri mereka, ikut menikmati singkong rebus yang dihidangkan Habibah. "Alhamdulillah, sampai detik ini, kita masih bisa berkumpul. Apa Bu Salma betah tinggal di sini?" ucap kakek Basri ke ibunya Dika. "Alhamdulillah Kek, saya betah," jawab Bu Salma. Dika dan ibunya betah tinggal di sana, di alam baru yang seharusnya bukan menjadi alam mereka. Bagi kalian yang menonton episode sebelumnya, kalian pasti tahu mereka tinggal di mana. Ya, mereka sekarang tinggal di alam jin. Semenjak tinggal di alam jin, penyakit Bu Salma pun tidak pernah kambuh lagi. Bahkan kehidupan Dika dan Bu Salma sekarang cukup sejahtera. Nikmatnya singkong rebus dan secangkir teh hangat, sangat menyamankan perut. "Kang, setelah sarapan, aku mau ke kampung sebelah. Pengen ketemu sama sahabatku. Apa Akang bisa nemenin Bibah?" ucap Habibah lembut kepada Dika suaminya. "Boleh dong Neng. Neng kan sekarang istri Akang, jadi sudah seharusnya Akang nemenin Neng," jawab Dika. Mendengar percakapan pasangan muda itu, kakek Basri dan Bu Salma tersenyum bahagia. Mendengar jawaban dari Dika, Habibah pun bergegas masuk ke kamar untuk mengganti pakaian, sepertinya sudah tidak mau lama-lama lagi untuk berangkat ke kampung sebelah. "Biar kalian tidak capek, kakek siapkan dulu kereta kudanya," ucap kakek Basri sambil terus melangkah ke arah kandang kuda. Singkat cerita, mereka berdua sudah siap berangkat, mereka pun tidak lupa berpamitan kepada kakek Basri dan Ibu Salma. "Kami pamit Kek, Bu," ucap Dika dan Habibah sambil mencium tangan kakek Basri dan Ibu Salma. Kemudian mereka pun berlalu pergi dengan menggunakan kereta kuda yang sudah disiapkan oleh kakek Basri. Di dalam perjalanan, Dika dan Habibah masing-masing saling bertukar cerita. Bahkan sesekali mereka pun bercanda mesra. Namun di tengah candanya, mereka harus menghentikan laju kereta kudanya, karena teriakan seseorang yang minta tolong dan minta ampunan. Mereka pun turun dari kereta kudanya, dan melihat ke sekeliling mencari arah suara teriakan tersebut. Terlihat segerombolan makhluk yang berbadan manusia namun berkepala tikus, sedang menyeret seseorang, yang tangan dan lehernya diikat rantai, sambil terus dicambuk. Dika dan Habibah menyaksikan segerombolan makhluk itu berjalan dari balik semak-semak. Setelah mereka dilalui segerombolan makhluk itu dengan cukup jauh, Dika berkata kepada Habibah, "Neng, sepertinya Akang kenal dengan orang itu. Seperti Haji Ukon tetangga Akang di kampung." Lalu Habibah menyarankan untuk minta bantuan nanti pada kakek Basri. Habibah pun mengusulkan untuk tidak meneruskan perjalanannya untuk berkunjung ke rumah sahabatnya, dan kembali lagi ke rumah.
Namun Dika tidak sampai hati kalau harus membatalkan perjalanannya. Tidak Neng, nanti saja sekembalinya kita dari rumah sahabatmu, kita ceritakan kejadian tadi sama kakek. Ucap Dika. Singkat cerita mereka pun sudah sampai ke tempat tujuan. Terlihat dua sahabat yang sepertinya sudah lama tidak bertemu, kini bertemu dan mereka saling melepas rindu. Tidak lupa Habibah pun mengenalkan Dika pada sahabatnya. Sedang asik mengobrol, tidak lama kemudian kumandang azan zuhur pun terdengar. Lalu Dika pamit kepada istrinya untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat, Dika dikejutkan oleh Ustadz Sabar. "Dika, apa ini benar-benar kamu?" ucap Ustadz Sabar saat berjabat tangan dengan Dika. "Pak Ustadz." "Iya betul Pak, kenapa Bapak ada di sini?" jawab Dika heran. "Setiap 1 bulan sekali, saya selalu dijemput ke sini, untuk mengimami sholat dan memberikan kajian kepada penduduk kampung ini." Jelas Pak Ustadz pada Dika. "Apa Pak Ustadz tahu, ini di mana?" tanya Dika pada Ustadz Sabar. "Ya, saya tahu, kampung ini ada di alam jin," jawab Ustadz Sabar. "Kamu sendiri kenapa bisa ada di sini?" tanya Ustadz Sabar. "Saya bersama ibu tinggal di kampung sebelah Pak Ustadz. Dan saya sudah beristri, makhluk dari alam ini," jawab Dika. Dari pertemuan itu, lumayan cukup banyak yang mereka perbincangkan. Dika pun menyampaikan kepada Ustadz Sabar, meminta tolong perihal rumahnya supaya dihibahkan saja. Dika juga menceritakan tentang Haji Ukon yang diseret segerombolan siluman. "Apa benar Dik, yang kamu katakan?" ucap Ustadz Sabar. "Jadi apa yang Dika lihat tadi, itu memang benar Haji Ukon. Dan ternyata Haji Ukon sedang sakit, dan yang dilihat Dika tadi itu sukmanya Haji Ukon." Setelah jelas, Ustadz Sabar pun meminta tolong kepada para tetua di kampung itu, untuk bisa menolong melepaskan sukma dari Haji Ukon yang diculik segerombolan siluman tikus. Para tetua kampung itu pun akan mencoba membantu apa yang diminta Ustadz Sabar. Setelah merundingkan bagaimana caranya membebaskan sukma Haji Ukon, mereka pun berangkat. Singkat cerita, Ustadz Sabar, Dika, dan para tetua kampung sampai di istana siluman tikus. Ketua kampung menyampaikan maksud tujuan kedatangannya kepada Raja Tikus. Namun Raja Tikus menolaknya. Dalam penjelasan Raja Tikus, bahwa Haji Ukon telah banyak membunuh rakyatnya di alam manusia. Lama sudah mereka bernegosiasi, dengan berbagai tawaran dan bujukan yang disampaikan tetua kampung, Raja Tikus tetap tidak terbujuk, dan tidak mau melepaskan sukma Haji Ukon. Namun di saat mereka hendak keluar, kakek Basri datang, dan Raja Tikus pun turun dari singgasananya menyambut kedatangan kakek Basri. Dika saat itu merasa terheran-heran, siapa kakek Basri itu sesungguhnya, sehingga Raja Tikus yang berwibawa itu, rela turun dari singgasananya demi menyambut kedatangan kakek Basri. Diam-diam di saat Dika pergi ke kerajaan siluman tikus, ternyata Habibah pulang mengabari kakek Basri, karena beralasan takut kalau suaminya kenapa-napa. Di sana kakek Basri memperkenalkan Dika suami dari cucunya. Kakek Basri juga menjelaskan bahwa sukma manusia yang mereka culik itu adalah saudara Dika. Walaupun yang sebetulnya itu hanya alasan kakek Basri saja, agar siluman tikus itu mau melepaskan Haji Ukon. Dan ternyata benar, sebetulnya walau tanpa alasan pun, Raja Tikus pasti melepaskan Haji Ukon, kalau kakek Basri yang minta. Usut punya usut ternyata Raja Siluman Tikus punya hutang nyawa pada kakek Basri, yang pernah menyelamatkannya saat kerajaannya diserang pasukan genderuwo. Sejak kejadian itu, apa yang kakek Basri minta, Raja Siluman Tikus
pasti memenuhinya. Singkat cerita, setelah keluar dari kerajaan siluman tikus, mereka berkumpul di rumah kakek Basri. Haji Ukon menceritakan awal diculik oleh siluman tikus. Sudah 2 kali panen, padi Haji Ukon selalu gagal, padi-padinya banyak yang diserang hama tikus. Pada akhirnya Haji Ukon membayar para pemuda untuk membasmi hama tikus di sawahnya. Seperti itu penuturan dari Haji Ukon. Lalu kakek Basri menjelaskan, bahwa pada saat pembasmian hama tikus itu, ada kemungkinan beberapa dari siluman tikus sedang menjelma berwujud tikus dan ikut terbunuh. Jadi itu yang membuat marah para siluman itu, jelas kakek Basri. Setelah itu luka-luka Haji Basri diobati tabib yang biasa mengobati di alam itu. Dirasa luka-luka Haji Ukon tidak terlalu parah, kakek Basri pun mempersilahkan Haji Ukon untuk pulang kembali ke raganya. Dan pada akhirnya mereka pun pamit pada kami sekeluarga. Haji Ukon dan Ustadz Sabar akan pulang ke alam manusia di antar para tetua jin kampung sebelah. Dari semenjak kejadian itu Dika dan Bu Salma sering dikunjungi Ustadz Sabar. Di setiap saat Ustadz Sabar diundang jin kampung sebelah untuk mengimami mereka dan memberi kajian. Di saat itulah Ustadz Sabar bisa mengunjungi Dika dan Ibu Salma. Jadi walaupun Dika dan Bu Salma tinggal di alam jin, mereka bisa tahu kabar para tetangganya dari Ustadz Sabar. Sampai di sini dulu kisah ceritanya, semoga bisa menghibur kalian semua. Dan nantikan cerita-cerita seru lainnya hanya di Rismis. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.